Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama-tama marilah kita dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan rezekinya sehingga kita bisa bergabung di link Zoom ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, perkenankan kami dari kelompok 6 untuk memaparkan materi kami, yaitu mekanisme kerja emulgator dan bahan tambahan dalam emulsi atau emulgator. Di sini dari anggota kelompok kami yaitu Regina Dwi Putri Mardika, Magfira, Nurjannah, Nanda Oktavia Ramadhani, Andi Rika Rahim, Wildana Aulia. Baik, yang pertama, untuk pemaparan materi yang pertama, saya persilahkan kepada saudari Nurjannah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, emulgator merupakan komponen yang penting untuk memperoleh emulsi yang stabil. Emulgator merupakan film penutup dari minyak obat agar menentuhi rasa tidak enak. Emulsi dapat distabilkan dengan penambahan bahan pengemulsi yang disebut emulgator atau surfaktan, yang dapat mencegah kolesensi, yaitu penyatuan tetesan kecil menjadi tetesan besar, dan akhirnya menjadi satu fase tunggal yang memisah. Surfaktan menstabilkan emulsi dengan cara menepati antar permukaan tetesan dan fase eksternal, dan dengan membuat batas fisik di sekeliling partikel yang akan berkolesensi. Surfaktan juga mengurangi tekanan permukaan antar fase sehingga meningkatkan proses emulsifikasi selama pencampuran. Adapun definisi emulgator adalah senyawa yang membantu untuk mengemulsikan kedua zat minyak dan air untuk dapat menyatu. Emulgator ini nantinya akan mendispensi fase air kepada fase minyak untuk menstabilisasikan suatu sediaan. Sebuah sediaan dapat terbilang stabil jika zat tersebut dapat mempertahankan sifat fisik yang mereka miliki selama masa penyimpanan. Untuk menjaga stabilan sediaan, penambahan emulgator dapat mempengaruhi zat emulgator yang dapat menurunkan tekanan pada permukaan zat sehingga zat sediaan tersebut akan tetap stabil. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari saudari Nurjannah. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Dan untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Wildana Aulia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang pengelompokan emulgator. Jadi, emulgator dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada anionik, di mana yang terdiri dari sabun alkali dan Na laurus sulfas atau biasa disingkat dengan SLS. Kemudian yang kedua kationik, di mana yang terdiri dari senyawa amonium kuaternar, dan yang ketiga non-ionik, di mana yang terdapat twin dan span, dan yang keempat itu amfoter, terdapat itu protein dan lecitin. Kemudian di samping ini adalah gambar dari beberapa contoh emulgator, itu adalah span 80, di sini ada terdapat SLS dan twin 80. Next. Kemudian yang kedua yaitu emulsi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tipe oil in water, di mana tipe ini adalah emulsi yang dihasilkan adalah emulsi di mana bagian minyak lebih sedikit dibanding dengan bagian airnya, sehingga fase minyak akan tersebar ke fase air. Kemudian yang kedua ada water in oil. Tipe ini adalah emulsi yang menghasilkan adalah di mana fase air lebih sedikit dibanding dengan bagian minyaknya, sehingga fase air akan tersebar ke fase minyak. Pada gambar di samping itu menunjukkan ada emulsi oil in water, di mana di sini
komponen airnya lebih banyak dibandingkan dengan minyak. Sedangkan emulsi water in oil yaitu minyak lebih banyak dibandingkan dengan air. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari Saudara Aulia kepadanya. Terima kasih. Dan untuk pemaparan selanjutnya oleh Saudari Regina Dita kepada saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam dari emulgator. Emulgator terbagi menjadi dua, ada yang berdasarkan asalnya dan juga berdasarkan zat penyusunnya. Yang pertama berdasarkan asalnya terbagi lagi menjadi dua, ada yang dari emulgator alam dan ada dari emulgator buatan. Emulgator alam yaitu emulgator yang diperoleh dari zat-zat tumbuh dari alam dan tidak terkontaminasi dengan campuran bahan-bahan kimia. Contohnya terbagi menjadi tiga, ada yang dari tumbuhan, dari hewan, dan juga dari mineral. Contoh dari tumbuhan yaitu agar-agar dan juga gom Arab. Contoh dari hewan yaitu kuning telur, CMC atau karboksimetil selulosa, dan juga pektin. Kemudian ada contoh emulgator alam dari mineral yaitu magnesium. Selanjutnya emulgator buatan yaitu emulgator yang terbuat dari bahan sintetis. Contohnya yaitu sabun dan gelatin. Selanjutnya yaitu emulgator berdasarkan zat penyusunnya. Juga terbagi menjadi dua, ada emulgator tunggal dan ada emulgator campuran. Emulgator tunggal yaitu emulgator yang berfungsi untuk menstabilkan zat-zat tunggal atau zat yang mempunyai jenis yang sama, sehingga kedua zat itu bisa stabil. Kemudian ada emulgator campuran yang berfungsi sebagai pengemulsi zat campuran atau zat yang tidak bercampur menjadi suatu suspensi yang stabil dan akhirnya akan bercampur. Contohnya yaitu sabun yang bisa menjadi emulgator antara minyak dan air, atau kasein sebagai emulgator lemak dan air pada susu. Saya kembalikan kepada moderator. Dari pemaparan materi dari Saudara, saya ucapkan untuk pemaparan materi selanjutnya oleh Saudari Nanda Oktavia, padanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja di sini, selanjutnya yaitu cara kerja emulgator. Yang pertama itu ada sifat polar. Sifat polar ini disebut sebagai sifat hidrofil, yaitu suatu permukaan zat yang dapat bercampur dengan air, atau singkatnya permukaan zat dengan sifat polar ini sama seperti gula yang bisa tercampur. Yang kedua itu sifat nonpolar. Kebalikannya dari sifat polar sebelumnya, sifat nonpolar ini tidak bisa bercampur dengan air. Partikel-partikel permukaan zat tersebut akan bertolak belakang dengan kandungan air. Contohnya zat yang memiliki sifat nonpolar adalah minyak. Karena adanya kedua sifat permukaan zat tersebut, inilah fungsi utama emulgator. Emulgator ini nantinya akan mengurangi tegangan permukaan zat minyak dan air hingga akan terbentuk suatu lapisan liat yang mengelilingi tetesan zat yang terdispersi. Kejadian inilah yang akan mencegah terjadinya koalesiasasi. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, itu pemaparan Saudari Nanda Oktavia, dan saya ucapkan terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya kepada Saudari Andi Rikarahi. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Langsung saja, mekanisme kerja emulgator. Dari emulgator dibagi menjadi 3 jenis, yaitu dengan cara absorpsi monomolekuler, absorpsi multimolekuler, absorpsi partikel padat. Yang pertama itu mekanisme absorpsi monomolekuler bekerja dengan cara menurunkan tegangan antarmuka dengan cara membentuk film monomolekuler. Film ini membungkus tetes terdispersi dengan suatu lapisan tunggal yang seragam, berfungsi mencegah bergabungnya tetesan. Idealnya film ini harus fleksibel sehingga membentuk kembali jika pecah atau terganggu. Yang kedua ada mekanisme emulgator. Hal ini dilakukan dengan cara salah satu contohnya adalah koloid.
hidrofil dengan cara membentuk film multimolekuler pada antarmuka tetesan. Aksi dan mencegah koalesensi. Film multimolekuler ini bersifat hidrofilik sehingga cenderung membentuk minyak dan air. Yang ketiga itu mekanisme absorpsi partikel padat. Hal ini dilakukan dengan cara partikel padat yang halus yang dibasahi oleh minyak dan air dan akan menyebabkan membentuk suatu film partikel halus di sekeliling tetes terdispersi pada antarmuka sehingga mencegah koalesensi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari Kak Rahim. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, dan adapun kesimpulan dari materi kami yaitu next. Adapun kesimpulannya yaitu eksipian yang menjadi ciri khas atau yang pasti harus ada dalam sediaan emulsi adalah emulgator. Emulgator adalah suatu senyawa yang molekul-molekulnya memiliki kemampuan afinitas pada dua senyawa yang berbeda. Nah, kemampuan afinitas inilah yang dapat membentuk emulsi. Salah satu ujungnya akan larut dengan salah satu senyawa, dan ujung lainnya akan membentuk film atau lapisan yang tipis di atas atau di sekeliling permukaan senyawa. Mungkin itu saja persentase dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.